Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kartu ya. Kita general reading ya untuk pertolongan semesta di Desember ini ya, di bulan Desember ini. Mari kita cek dulu. Mohon perhatian bahwa ini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan energi kalian di masa lalu, masa kini, dan yang sedang saya prediksikan ya, dikondisikan ya. Oke, kalau pengen resonate di diri sendiri ya silakan konsultasi pribadi aja ya, melalui chatting via WhatsApp. Nomor WhatsApp saya di sini 085243062660 atau di bagian bawah layar video ini ya. Tanya-tanya dulu tentang price listnya atau harganya. Kalau sudah cocok, sudah siap, baru kita mulai personal readingnya ya, atau ramalan pribadi. Mau tanya tentang cinta, karir, ataupun keuangan dan masalah magic, silakan ya. Oke, kita cek dulu. Pertolongan semesta di bulan Desember untukmu. Oke. Untuk Aries, ada pertolongan semesta seperti apa aja? Oke, di sini kita lihat pertolongan semesta tentang apa yang kau tunggu. Apa yang kau tunggu selama ini? Apa yang sedang kau nantikan saat ini ya? Tentang kabar apa gitu, tentang keuangan, tentang karir, jenjang karir, atau tentang harapan-harapan kamu itu akan terwujud ya. Jadi beberapa dari kalian, ini garis besarnya dulu kita bongkar ya. Jadi ada yang kau tunggu itu tentang apa aja yang kau tunggu? Karir, keuangan, ataukah sebuah harapan itu? Cinta? Atau tentang harapan apa gitu yang sedang kau tunggu gitu ya. Ini akan diberikan kepada kamu, akan muncul ke hadapan kamu, dan akan kau terima kabar baiknya gitu. Terus di sini pertolongan semesta lagi tentang ketoksikan, energi magic atau orang-orang toksik ya. Kamu harus tahu ya, atau tentang kemelekatan dalam dirimu itu akan dilepaskan. Kamu akan terlepas dari orang-orang toksik, energi-energi toksik, energi-energi negatif, energi-energi magic atau energi-energi kemelekatan dalam dirimu berupa traumatik atau kemalasan ya, kemageran, kebuntuan ya, itu nanti dilepaskan. Atau orang-orang yang menyebabkan kau buntu ya, hal-hal yang membuatmu merasa pesimis, merasa galau, gelisah ya, merasa mandek ya, merasa nggak bisa apa-apa gitu ya, gitu. Pokoknya energi hitam dari dalam hidupmu itu dilepaskan, kau ditolong lah, dikeluarkan dari lingkaran hitam. Dan lingkaran hitam itu bisa yang berasal dari luar ke kamu, yang ditujukan ke kamu, dikirim ke kamu, ataupun yang dari dalam diri kamu, itu dilepaskan, dibantu oleh semesta untuk melepaskan kemelekatan itu. Energi-energi negatif seperti pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran toksik, atau trauma ya, atau kegelisahan, kebuntuan, kemageran ya, gitu, kemalasan, kepesimisan, tidak percaya diri, keraguan-raguan, semua dilepaskan dari diri kamu ya. Tuh. Terutama orang-orang toksik, hubungan-hubungan toksik, dan energi-energi magic gitu, dibantu oleh semesta ya. Dan di sini ada sebuah harapan yang akan kamu mendapatkan sebuah pegangan gitu, pegangan hidup nih. Apa yang kau harapkan tentang sebuah pegangan ya, sesuatu yang bisa kau genggam, sesuatu yang bisa kau kendalikan, sesuatu yang bisa kau atur, kau handle. Nah itu sudah ada di tangan kamu, nanti disodorkan ke kamu, diberikan kepada kamu, dikuasakan ke kamu, entah itu apa gitu ya. Yang jelas kamu bisa, tentang sebuah harapan itu ya sudah ada di tangan kamu ya, tinggal penyerahan waktu gitu, di waktu yang tepat diserahkan ke kamu aja, supaya kau bisa menghandle segala yang kau inginkan gitu ya. Kamulah pengendali gitu ya.
Jadi kamu bisa menguasai diri, menguasai orang lain, menguasai semua masalah, ya, menghandle setiap pekerjaan gitu dengan kepercayaan diri, dengan power kamu, dengan kualitas kamu, kemampuan, ya, diberikan semua keahlian kepada kamu. Nah, ini seperti tongkat, sebuah tongkat, ya, tongkat harapan. Jadi pokoknya kamu bisa, ya, kamu punya harapan yang akan tercapai, ya, yang akan terwujud, dan itu sudah ada dalam diri kamu, kayak tentang potensi, bakat, ya, keahlian, dan nanti nanti jadinya kayak dibuka apanya, ya, kayak diberikan SK untuk kamu bisa menghandle ini sekarang gitu, bisa starting dengan power kamu gitu, ya, kayak apa ya, udah kebuka gitu, sudah saatnya, waktunya, jadi kayak apa ya, sudah bisa kamu gunakan sepenuhnya gitu tentang power diri kamu yang tersembunyi sekalipun gitu, ya, yang kamu tidak sadari pun nantinya mungkin kamu akan menjadi suhu, ya. Pokoknya ini sebuah harapan yang mungkin pernah kamu angankan gitu, ya, hayalkan, pernah menjadi sebuah hayalan, dan kamu rasa itu terlalu naif lah, terlalu luar biasa gitu, tetapi akhirnya diizinkan gitu untuk kamu memiliki itu, keahlian itu gitu, ya. Dan ini kamu nanti dibantu oleh semesta, ya, untuk bisa melepaskan sesuatu yang tidak bisa kau lepaskan, ya, untuk memilih yang terhebat gitu, melepaskan yang kau anggap terbaik untuk mendapatkan yang terhebat gitu, ya. Dan di sini cocok, ya, sama ini Ace of Wands. Di sini juga ada King of Pentacles, berarti ini raja uang. Jadi kamu mungkin punya power dalam bidang keuangan, power dalam hal keuangan gitu, ya. Kamu adalah seorang pemimpin, kamu adalah big boss, kamu adalah raja uang gitu. Jadi soal uang itu sudah enggak sulit lagi di tangan kamu, bagi kamu gitu, ya, ya, bling bling gitu, ya, nih, kayak sudah punya segalanya gitu. Amin ya rabbal alamin. Oke, udah kebuka jalan kamu tuh, ya. Oke, kita masuk ke yang lebih detail, ya, karir dan keuangan. Coba, tadi kan garis besarnya, ya, kita contek-contek, ya, kita korek-korek yang lebih detail lagi dalam hal karir dan keuangan. Ini bisa menjurus ke hal lain juga, tapi saya fokuskan ke karir dan keuangan. Jika ada yang masuk ke hal percintaan atau hal hubungan, ya, bisa saya bacakan, nanti saya bacakan. Karir dan keuangan, wow, tuh cocok, ya. Dibantu, ya, untuk mencapai berbagai apa, ya, kayak dibantu untuk menyelesaikan berbagai hal gitu. Jika ini dalam hal keuangan, mungkin beberapa hutang kamu tuh akan terlunas. Mungkin kamu punya hutang di beberapa tempat, itu dilunaskan, ya, karena pencapaian kamu tadi yang ini King of Pentacles, ya, ya. Jadi beberapa hutang piutang kamu itu, ya, hutang-hutang kamu itu akan terlunas, ya, terlunaskan. Atau dalam hal karir itu kayak kamu punya beberapa keahlian yang bisa difungsikan untuk satu proyek tersebut, kayak kamu multitasking atau apa, ya, kayak kamu punya banyak pengalaman yang bisa kau fungsikan untuk menghandle satu proyek tersebut, dan dengan cepat dan tepat gitu, ya, karena kamu punya banyak pengalaman di sini, ya, gitu. Dan beberapa dari kalian mungkin akan membuka beberapa cabang dan dibantu oleh semesta untuk beberapa itu akan sukses gitu, lancar gitu,
Misal kamu ingin buka cabang, 2 cabang, 3 cabang sekaligus, bisa ya. Atau kamu punya pekerjaan inti tapi kamu ingin punya usaha, sebuah bisnis pribadi, dan ternyata bukan cuma satu bisa berjalan gitu, bisa lancar. Ternyata setelah kau buka satu bisnis pribadi, ternyata perjalanannya itu cepat banget, lancar banget, dan akhirnya kamu punya modal lagi dan kamu punya inisiatif ya. Saking lancarnya kau punya inisiatif untuk kembangkan lagi deh dalam waktu cepat gitu. Kamu bisa berkembang lagi, membuka cabang lagi gitu ya, dan membuka cabang lagi dan membuka cabang lagi gitu. Banyak jaringan ini yang akan kau capai ya dalam hal karir dan keuangan. Jadi hutang, makanya saya bilang di sini, beberapa hutang kamu yang tadinya tunggakan, nunggak banyak, nah itu akan dilunaskan ya dari penghasilan kamu yang melalui beberapa pencapaian usaha kamu ini gitu. Dan masalah-masalah dalam hidupmu akhirnya di-clearkan. Saya lihat kalian tuh banyak masalah ya, banyak banget masalah yang terjadi sama kalian. Satu belum usai, satu lagi udah muncul ya. Bahkan sudah bertahun-tahun gak usai ya, gak pernah selesai, udah muncul lagi tuh masalah yang baru, dan baru lagi gitu. Ini akan selesai ya. Kamu mungkin sudah selesai di fase-fase burukmu ya. Amin. Lalu di sini saya lihat kamu dibantu untuk bisa lebih tajam intuisinya, lebih bisa mengenal orang negatif atau orang positif, orang tulus atau orang modus. Kamu bisa melihat orang dengan 2 karakter mereka ya, dan kamu di sini tidak tanggung-tanggung, tidak ragu-ragu untuk bisa mengambil keputusan. Kamu bisa menerobos berbagai tantangan dan rintangan dengan penuh keberanian. Jadi kemarin mungkin kamu berani mengambil keputusan, mengambil tindakan terhadap sesuatu hal, tapi tidak didukung oleh semesta, maka masih tertahan. Tapi kini ya, nantinya di Desember saya lihat dukungan semesta sudah mulai bekerja. Jadi keberanian kamu yang tadi sudah tertahan tuh kayak tercurahkan dengan mulus gitu ya. Jadi nggak ada halangan rintangan lagi. Jadi apa yang sudah kau ambil tindakan itu lancar-lancar wae gitu, lurus-lurus aja gitu ya. Gitu. Kamu sudah menemukan jalanmu gitu, sesuai jati dirimu gitu. Di sini beberapa dari kalian juga makin tajam intuisinya, makin tajam spiritualnya, makin tinggi spiritualnya, makin kokoh secara pribadi, makin berprinsip ya, makin tegas, makin kuat, makin punya power, makin berani, makin maju aja gitu ya. Jadi dalam keuangan tuh kayak kamu pingin buka bisnis satu, langsung kamu lakukan, dan itu didukung oleh semesta dan itu berjalan lancar gitu ya gitu. Jadi karir dan keuangan tuh maju pesat lah saya lihat. Ini ada sebuah perayaan ya, kamu dibantu oleh semesta untuk merayakan keberhasilan kamu. Kamu sudah didukung nih dari segala arah. Jadi kayak ada beberapa hal yang tercapai yang membuat kamu tuh happy banget. Bisa kau rayakan bersama teman-teman, bersama keluarga, bisa pun syukuran, selamatan, tolak bala, ada nih ya. Jadi mendapatkan apresiasi, penghargaan ya. Ini mungkin tentang hubungan juga ya, akhirnya kamu menjadi pemenang gitu ya, kamu yang terpilih gitu, kamu didukung gitu, direstui gitu. Jikalau tadinya mereka tidak merestui kamu dengan pasanganmu, akhirnya direstui juga gitu ya. Akhirnya kalian direstui. Kamu akan mendapat, beberapa dari kalian dapat mertua yang baik, yang humble, yang gaul ya, yang funky, yang doyan ngucapin ember, pom 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 cuap gitu. Jadi kamu dapat relasi yang baik ya, koneksi yang baik, hubungan-hubungan yang baik gitu ya, dengan orang-orang sukses, dengan orang-orang positif, dengan orang-orang yang tulus gitu. Dan di sini kamu akan sembuh dari rasa sakit
sembuh dari rasa sakit akibat pengkhianatan, ya. Kamu akan pulih dari rasa sakit yang selama ini kau deritakan, ya. Kamu nggak bisa move on dari rasa sakit itu, atau kamu sedang mengalami rasa sakit yang akibat dari magic, akibat dari apa ya, penyakit apa ya, penyakit alami, penyakit medis atau magic, itu semua akan sembuh, dibantu oleh semesta untuk sembuh. Walaupun kau sakitnya sangat parah dan sudah divonis ya stadium 4 atau stadium 5, ya nih, tetap kamu akan diselamatkan, dipulihkan, kamu akan bangkit kembali bersemangat, jiwa raga 45, dan kamu masuk ke fase kehidupan baru yang lebih sempurna gitu, lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Jadi ada keberhasilan, ada perayaan, ada syukuran, ada kemajuan, ada peningkatan, ada meninggalkan fase-fase toksik dari hidup kamu. Pokoknya ringan lah, bebas melangkah sesuai dengan kemauan, keinginan, harapan. Ya. Oke. Jadi karir dan keuangan aman. Oke, kita cek dalam hal cinta ya. Dalam cinta, kamu mencapai apa? Kamu dibantu oleh semesta untuk dijawab doa-doa kamu. Rupanya bukan cuma kamu yang berdoa, tetapi para malaikat pun mendoakan kamu. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, berterima kasihlah pada alam semesta, ya. Tetaplah menjaga spiritualitas, ya. Karena ketika kau mengangkat kedua tanganmu, memohon pertolongan atau meminta sesuatu, itu didukung loh oleh semesta. Rajin-rajinlah ibadah ya, rajin-rajinlah mengangkat tangan, memohon doa. Ini akan doamu akan didukung oleh semesta untuk dikabulkan gitu ya. Jadi bukan cuma kau yang berdoa, ketika kau berdoa semesta pun mendoakan ya, mengiringi doa kamu. Jadi ini kamu bebas berekspresi ya, mengekspresikan bakat kamu, mengekspresikan cintamu, perasaanmu, ya bebaslah, tanpa tekanan, tanpa kekangan gitu. Walaupun dalam tekanan, tapi kamu tidak tertekan, ya kamu ngalir aja, ringan aja, laju aja gitu, lancar aja gitu. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi apapun yang menjadi keinginanmu gitu, yang menjadi tujuanmu, yang menjadi pilihanmu. Nggak ada lagi halangan dan rintangan yang terlalu berat di situ, karena kamu sudah terlanjur didukung oleh semesta di sini ya, ditolong oleh semesta. Sini energi kamu makin ringan, kamu udah bersih dari energi-energi negatif ya. Jadi ya kamu berjalan dengan ringan gitu, langkahmu makin ringan aja gitu, hidupmu makin ringan aja. Sini beberapa dari kalian tuh makin kalian akan menemukan jodoh ya, kamu akan menemukan cinta sejatimu ya. Beberapa dari kalian memang cinta sejati gitu, yang sudah menikah kalian memang cinta sejati. Jadi nanti masalah kalian itu kayak terpulihkan, selesai, saling memaafkan. Akhirnya dia juga mengakui kesalahannya, doa-doamu terkabul dan dia kembali padamu. Kenapa? Karena kalian memang berjodoh, kalian sehidup semati, cinta sejati gitu. Jadi kedepannya hubungan rumah tangga kalian itu akan baik-baik aja dan makin harmonis. Kalau kalian yang sedang berpacaran, nantinya kalian akan menikah ya. Ini sudah ada keseriusan, inilah jodoh kamu ya. Nih ya, yes, this is your soulmate. Jadi kalian akan menikah. Dan untuk kalian yang masih mencari cinta, kalian akan menemukan cinta sejati ya. Ini berasal dari doa-doa kamu yang sudah kau sebutkan dalam doa, itu akan datang sesuai dengan yang kau sebut itu gitu. Orang ini ciri-cirinya dia tidak neko-neko, dia sangat memprioritaskan kamu, fokus banget sama kamu. Ternyata kehadiran kamu dalam hidupnya adalah doa dia juga yang terkabul gitu. Mengenal kamu adalah doa yang terkabul gitu ya. Jadi ya dia merasa bahwa kamulah orang yang dia cari selama ini, dan ketika kau mengekspresikan cintanya, dia juga sedang mengekspresikan cintanya
yang selama ini baru pernah dia rasakan, sebebas ini, senyaman ini, apa ya, sebahagia ini gitu. Emang kalianlah jodoh, kalianlah cinta sejati itu ya. Itu. Amin. Oke, kita cek untuk dari kartu-kartu lainnya. Apalagi sih bantuan semesta terhadap kamu? Dari top list ajaib ini ya. Biasanya kartu mungil ini tuh mengakuratkan, membantu keakuratan. Semoga ini juga akurat di kamu ya. Kita pilih dulu, nanti bacanya dari belakang aja. Setelah dipilih baru kita baca. Oke. Saya lihat di sini ya. Ini doa dan air mata. Nah itu. Apapun doa kamu yang sudah kau sebutkan dengan penuh kehusyuan dan sampai meneteskan air mata, itu akan terkabul dong. Cocok dengan yang tadi ya. Oke, kreativitas, antusiasme, refleksi diri, awal yang baru. Nah cocok sama tadi ya, the word. Jadi kamu makin kreatif ya, kamu diberikan satu kelebihan gitu yang sangat kreatif, dan kamu bersemangat banget di sini, didukung oleh semesta, dibantu oleh semesta, disupport untuk semangat kamu itu semakin bersemangat. Jadi kamu selalu positif di sini ya, kayak kamu seimbang banget gitu. Ini refleksi diri, jadi kamu lebih banyak refleksi diri gitu ya. Kamu lebih introspeksi diri, berkaca ya, berkaca pada diri sendiri gitu. Segalanya tuh kau gali dalam diri kamu. Kamu tidak lagi menyalahkan orang lain, kamu lebih mengambil pelajaran-pelajaran penting untuk memotivasi diri ya, memperbaiki diri, membenahi, meningkatkan kualitas diri, value diri gitu. Awal yang baru, kamu masuki awal hidup yang baru. Jadi udah yang lalu-lalu udahlah gitu, kayak sudah selesai gitu ya, sudah nggak pantas kamu vaksin lagi, trauma-trauma udah bebas dari diri kamu ya. Romantis, menyenangkannya kamu, yaitu tadi saya bilang, saya lihat di kartu-kartu romance angels tadi itu kan ada tentang romantis, tentang keharmonisan ya. Jadi ini ada momen-momen yang menyenangkan bersama pasangan ya, atau pasangan kamu makin romantis deh, amin, dan makin harmonis lah hubungan kalian ya, saling percaya, rekonsiliasi. Nah atau cocokan, akhirnya kalian rekonsiliasi, akhirnya kalian terhubung kembali, akhirnya kalian bersatu kembali gitu. Yang tadi terpisah kan bersatu kembali, saling memaafkan, saling menerima satu sama lain, dan saling berusaha untuk membahagiakan satu sama lain gitu ya. Ini saling percaya dong ya, makin meningkat aja saling percaya, rasa saling percaya kalian berdua gitu. Langit ya, harapan-harapan kamu ini akan terwujud ya, makin tinggi lah, bisa tentang spiritual juga ya, bisa tentang pencapaian juga, bisa tentang kehidupan, makin meningkat gitu. Ini ada misteri ya, segalanya tentang sesuatu yang tersembunyi akan terungkap, dibantu oleh semesta untuk kau tahu sesuatu hal yang tidak diketahui oleh orang lain, dan sesuatu yang akan terjadi kamu sudah tahu duluan. Dengarkan intuisi kamu, dengarkan firasat kamu, percayalah pada firasatmu karena itu benar ya. Sesuatu yang misteri akan kau ketahui, dan sehingga tidak menjadi misteri lagi bagimu gitu. Jadi kamu sudah dapat firasatnya dulu, kamu dapat mimpinya dulu, kamu udah dapat petunjuknya dulu, kamu udah dapat intuisinya dulu. Jadi kamu sudah bisa bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang terjadi. Kamu sudah antisipatif gitu ya. Bagus banget nih, kamu dibantu oleh semesta. Oke, apalagi bantuan semesta untukmu Aries? Pemulihan, fokus pada diri, menghargai diri sendiri, saatnya fokus ke karir. Kamu akan pulih dari segala kesakitan, kemandekan ya, kesulitan. Nah, fokus pada diri, akhirnya kamu lebih bisa fokus sama diri. Tadinya kamu mungkin diganggu oleh orang-orang, teman-teman, atau siapapun, atau hal apapun yang terjadi itu sangat mengganggu fokus kamu pada diri. Akhirnya sekarang kayak dibantu oleh semesta untuk terhindar dari orang-orang toksik, hal-hal toksik, sehingga kamu lebih bisa fokus sama diri sendiri ya, fokus sama apa yang kau prioritaskan selama ini ya. Menghargai diri, kamu lebih menghargai diri sendiri, kamu sudah mengenal diri, kamu sudah menemukan jati diri, kamu sudah bisa mengapresiasi diri itu.
udah tahu lah caranya untuk menghargai diri gitu ya, memberikan penghargaan terhadap diri, hadiah-hadiah spesial untuk diri sendiri gitu ya, membahagiakan diri lah gitu ya. Saatnya fokus ke karir. Nah ini di sini sudah saatnya kamu tuh sangat fokus, kamu didukung oleh semesta untuk fokus ke karir. Jadi yang kemarin kamu ada masalah-masalah yang terjadi yang membuat kamu runyam, kacau, tidak fokus sama karir kamu ingin fokus tapi susah banget gitu karena banyak masalah yang terjadi. Nah dibantu oleh semesta untuk kamu lebih fokus gitu ya. Nah di sini ada pesan semesta lagi. Apa ini? Jika kamu sudah bisa mengalahkan egomu, maka apapun dan siapapun tidak dapat mendistraksi kamu lagi. Jadi yang paling penting itu kita nggak perlu melawan orang lain ya. Yang harus kita lawan adalah ego kita sendiri. Ego kita sendiri, kalau kita bisa kalahkan dia, maka hal apapun tidak bisa mendistraksi kita lagi. Maka siapapun tidak dapat mempengaruhi kita lagi gitu. Makanya di sini kayak kamu tuh sudah bisa fokus ke karir, udah fokus sama diri karena kamu udah membuang segala ego dalam diri. Jadi kayak kamu kurang respect sama hal-hal yang memancing ego kamu gitu ya. Jadi hal apapun atau siapapun yang datang mengganggu fokus kamu tuh udah nggak bisa, karena kamu udah nggak bisa didistraksi karena ego kamu sudah tidak kuat di sini gitu. Ego itu kan membakar amarah ya gitu ya. Jadi kalau orang memberikan hasutan atau pendapat, itu ego kita tuh kayak pingin melawan, pingin menepuk dada gitu. Wah gue lo, masa lu bilang gue gini, masa gini ya gitu. Itu ego. Tapi kalau kita udah kuasai ego kita, maka apapun negatif itu, apapun pendapat orang yang tidak sesuai dengan diri kita, tuh kita nggak ngubris gitu. Karena ego kita tadi udah kita buang jauh-jauh gitu ya. Nih, ketika kamu respect pada hal-hal negatif, pendapat miring atau pendapat miringnya, disitulah kemenangan orang toksik. Bersiaplah untuk tersingkir. Jadi kalau kita fokus sama pendapat miring atau hal-hal negatif ya, maka mereka akan menang gitu. Mereka yang sirik, mereka yang ingin menjatuhkan kita, itu mereka akan merasa menang, dan disitulah titik kelemahan kita yang bakal mereka kuasai, dan mereka akan bisa menyingkirkan kita dengan cara seperti itu. Dari kelemahan, titik lemah kita itu ya. Jadi kalau kita tidak respect sama hal negatif, maka mereka lah yang akan tersingkir dari kehidupan kita selamanya ya. Tetapi kalau kita respect sama hal negatif itu atau pendapat miring orang, masukan-masukan negatif, maka bersiaplah kita untuk tersingkir dari keahlian-keahlian yang kita punya, karena kita terlalu respect sama hal negatif. Jadi hal-hal positif dalam diri kita hilang, lenyap, maka keahlian apapun yang kita miliki akan hilang, karena titik lemah kita sudah dikuasai oleh hal-hal negatif atau orang negatif ini. Jadi mereka bisa mementalkan kita lah ya. Kalau kita cepat kena mental ya sama hal-hal negatif atau orang-orang negatif, ya itu disitulah titik lemah kita untuk jatuh dan ditertawakan. Oke, yang terakhir sini, victim mentality harus dilawan agar kau akan menjadi korban selamanya. Jadi kita tuh jangan memposisikan diri di posisi korban terus. Gue nggak bisa, gue kayaknya bisanya hanya ini doang gitu, kayaknya dia lebih baik deh, kayaknya dia akan menang deh gitu ya. Jangan bermental korban ya. Gue mah kayak gini, nggak mungkin bisa gitu ya. Atau gue kalau lawan dia pasti gue kalah gitu. Jangan. Kita harus menang, kita harus percaya diri, kita harus di atas gitu ya. Kita harus lebih tinggi gitu. Nggak boleh kita memposisikan diri di bawah siapapun. Oke, ada pesan semesta apa lagi dari kartu ini? Mungkin ini lebih detail lagi ya. Ini pesan semesta untuk apa ya, bukan pesan semesta, bantuan semesta untuk kamu ya. Tuh, kartunya banyak banget.
Oke, di sini ada hal yang pasti terulang kembali, waktunya bersih-bersih. Sering-seringlah mengolah napas. Nah, dalam hidup ini tuh ada hal-hal yang hal-hal negatif atau hal-hal positif ya. Ada aja sesuatu yang terulang kembali dalam hidup kita, baik hal negatif atau positif ya. Tetapi yang harus kita antisipasikan adalah hal-hal negatif. Hal-hal tak terduga itu biasanya sering terulang kembali dan sangat-sangat mungkin bisa mendistraksi kita juga. Nah, jadi waktunya bersih-bersih berarti ya kamu harus bersihkan energi ya, bersihkan pikiran, hati pikiran, bersihkan diri dari energi negatif tuh gitu, dari pikiran, hati, perasaan. Jangan terlalu baperan ya, jangan terlalu lambat bergerak ya, jangan terlalu lambat beralih gitu ya. Segeralah beralih, segeralah bersih-bersih. Artinya kalau ada yang mempengaruhi kamu langsung menghindar aja gitu. Kalau ada yang membuat kamu ada energi-energi yang membuat kamu tuh jadi malas, langsung bergerak aja. Lakukan sesuatu yang bikin kamu tuh jadi nggak malas gitu, jadi nggak mager gitu ya. Jadi dan juga jika di tempat kerjamu ada yang harus bisa kau rapikan, dirapikan, bersih-bersih aja dulu, bersihkan debu-debunya ya, bersihkan juga tempat tidurmu, bersihkan juga energimu ya, bersihkan juga auramu, aura negatifmu ya. Bersih energi berarti bersih juga auramu ya. Waktunya bersih-bersih berarti ya membuang semua ketoksikan dari dalam maupun dari luar gitu ya. Sering-seringlah mengolah napas, berarti sering-seringlah meditasi ya, sering-seringlah olahraga napas gitu ya. Itu oke. Ketika kau menyerah, harapanmu musnah seketika. Ketika kau mencoba bangkit lagi, hayalan indahmu terbentuk menjadi realita. Jadi jangan pernah menyerah ya, dipesankan oleh semesta ini. Kamu dibantu oleh semesta melalui pesan-pesan ini bahwa kamu tidak boleh menyerah, karena ketika kau menyerah, harapan kamu itu akan musnah dalam sekejap gitu ya. Tetapi kau coba bangkit kembali dalam keterpurukan sekalipun, dalam titik terendah atau titik lemah kamu itu, bangkit lagi ya. Sekali lagi bangkit, kuatkan diri ya, kuatkan mental, bangkit ya, bangkit lagi, punya pupuk semangat kamu yang masih ada ya, masih tersisa untuk kau bangkit lagi. Nah, makanya tadi disuruh bersih-bersih ya, bersih energi supaya kau bisa bangkit lagi, kembali lagi ke jati dirimu yang tadi sedang terombang-ambing oleh energi-energi negatif atau pengaruh-pengaruh orang lain ya. Nah, jadi kau harus bangkit, maka hayalan indahmu itu akan terbentuk menjadi realita, kenyataan. Yang mungkin yang tadi kau anggap itu hanya hayalan, ternyata tuh kenyataan dong gitu. Jadi nyata dong gitu. Menghayal yang indah-indah dan berusaha mencapai khayalan itu ya, dengan sisa-sisa semangat yang masih ada gitu ya. Jika kamu bermimpi diberi sesuatu oleh orang tuamu, itu utusanku, berbesar hatilah, karena keputusanmu sudah kudukung. Jangan takut, aku sudah meridoimu, kamu harus masuk ke fase baru. Jadi ini tuh kayak kamu dibantu oleh semesta untuk menemukan petunjuk melalui mimpi. Jadi kalau kamu bermimpi tentang orang tuamu memberikan kau sesuatu, atau orang yang tidak kau kenal tetapi energinya kayak yang kau lihat itu auranya tuh baik gitu, dan seolah memberi kau sesuatu petunjuk atau tentang benda ya, sesuatu gitu ya, sesuatu berupa benda atau apapun itu, yang jelas kau diberikan sesuatu. Nah itu adalah utusan dari ilahi untuk menunjukkan bahwa entar lagi kamu akan dapat sesuatu yang kau harapkan selama ini gitu ya. Jadi berbesar hatilah berarti percayalah, yakinlah kepada mimpimu itu ya, apa yang diberikan mimpi melalui mimpi itu. Karena jika kau membuat satu keputusan pilihan itu ya lakukan aja gitu ya. Kamu punya satu pilihan ya ambil aja pilihan itu dengan percaya diri, dengan yakin. Apalagi kalau kamu sudah diberikan petunjuk melalui mimpi, dukungan melalui mimpi, nah keputusan itu emang sudah direstui, diridoi. Jadi jangan takut dengan keputusan yang akan kau ambil, sudah didukung kok ya, jadi aman ya.
Jangan takut ya. Jadi kalau sudah diridhoi ya sudah, jalan aja, maju aja, nggak usah takut yang akan terjadi depan sana, karena yang penting kamu sudah dapat mimpinya gitu. Kayak kamu diridhoi, kayak kamu diberikan sesuatu, kamu didukung, atau kamu kayak apa ya, saya tuh pernah mimpi kayak gitu. Kayak saya diberikan sesuatu oleh bapak saya, kayak di tempat kecil gini ya. Terus di dalamnya tuh nggak ada, saya belum lihat isinya, saya sudah bangun. Terus kayak oh iya, saya ngerasa gini, dalam di alam sadar saya tuh, ketika saya bangun saya bilang, oh bapak saya merestui pekerjaan saya ini, tapi saya belum dapat sesuatu dari situ. Tapi saya jalan aja, berarti orang tua saya tidak melarang saya untuk menjadi tarot trader gitu. Bapak saya kan anti sirik ya. Kenapa saya menempuh jalur ini, jalur tarot? Karena saya pingin, memang hobi saya memotivasi, hobi saya untuk menarik orang ke jalan-jalan benar gitu. Dan saya masuk melalui tarot ini ya. Dan akhirnya saya mendapatkan mimpi tentang bapakku memberikanku sesuatu, dan akhirnya saya ikuti. Saya bilang, oh berarti bapak saya tidak marah kalau saya bekerja sebagai tarot trader. Tetapi belum ada sesuatu yang saya lihat di dalam tempat tersebut gitu. Cuma saya belum melihat hasilnya, berarti kan sudah, saya jalan aja, dan akhirnya sampai di sini gitu. Dan saya mimpi lagi kedua tuh, ternyata beliau memberikan saya sesuatu berupa isi, tidak lagi dengan tempatnya, tetapi isinya itu sebuah kunci emas gitu. Dan yang ketiga beliau ada dah, itu nanti deh ya, itu rahasia saya. Udah dikasih lagi satu lagi gitu. Jadi kita ikuti aja gitu ya. Berarti itu dukungan Tuhan, tetapi ridho Tuhan, tetapi dijawab melalui mimpi. Dan ya ilustrasinya seperti itu, kayak kita diberikan oleh orang tua kita atau siapapun gitu. Itu ridho Tuhan tuh seperti itu ya. Gitu. Dan akhirnya memang saya berjalan di sini sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah membantu orang-orang ya, yang sedang terpuruk, yang sedang buntu gitu ya. Dan itu kalau kita sudah mimpi itu, berarti kita makin meningkat, kita masuk ke fase-fase baru yang tak terduga, yang lebih besar gitu ya, kehidupan yang lebih besar gitu. Dengan rintangannya, ujiannya, tapi kita juga punya power gitu, diberikan power untuk menghadapi ujian, tantangan, rintangan besar di hadapan sana ya. Oke, ini ada sebuah kata bijak yang mungkin berhubungan dengan problem kamu, mungkin bisa membantu memotivasi aja gitu. Oke. Menyerah sama dengan dicabut rahmatnya, berkahnya, mujizatnya. Nah, jadi jangan menyerah ya. Kalau kamu sudah dapat ujian-ujian berat dalam hidup dan kau rasa, aduh ya Allah, aku udah gak kuat, kenapa sih seberat ini, aku menyerah aja. Nantinya kalau kamu menyerah, itu dicabut semua keahlian kamu, karena Allah tuh memberikan kita ujian berat beserta dengan kelebihan kayak beserta rahmat, ridho, berkah, mujizat. Jadi tanpa kita sadari, kita punya kelebihan-kelebihan di luar nalar, atau kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu sebenarnya diberikan bersamaan dengan ujian berat itu. Jadi kalau kita lolos dari ujian berat itu, maka resmilah kelebihan itu, mujizat itu di tangan kita, diresmikan. Kayak kamu tuh dapat SK gitu ya, surat kerja gitu ya, surat keputusan kerja gitu. Jadi sudah bisa kau fungsikan. Kayak tadi itu ada Ace of Wands ya. Jadi segalanya bisa kau handle, dan ini sudah saatnya untuk kau menjadi pemegang kendali gitu ya. Jadi kalau kau punya sebuah keahlian tetapi ujiannya sangat berat, dan suatu saat kamu sudah sangat tak sanggup menghadapi, lelah, capek, dan kau menyerah, nah oke, kayak kata ilahi, ya sudah, kalau kamu udah capek ya sudah gitu, saya tidak memaksa, tapi saya juga akan mencabut kelebihan yang kuberikan kepada kamu. Jadi jangan menyerah. Kamu udah setengah jalan, bahkan sudah hampir di penghujung jalan. Kamu sudah banyak menderita selama ini, kamu sudah melalui berbagai rintangan dan ujian selama ini. Ngapain kamu nyerah? Sudah hampir di penghujung jalan ya. Kenapa kamu mau nyerah?
Kalau dicabut semua kelebihan kamu gimana dong? Kamu bisa apa? Kamu udah nggak bisa apa-apa lagi, gitu kan? Gitu. Jadi kita diberikan ujian berat beserta dengan keahlian-keahlian yang tidak kita sadari, kelebihan-kelebihan kita yang tidak kita sadari. Itu mujizat-mujizat, ya, gitu. Keajaiban-keajaiban ada di situ. Di balik ujian berat yang amat sangat itu ada keajaiban yang Allah berikan untuk diri kita. Oke, amin ya rabbal alamin. Merinding saya baca ini karena emang saya alami itu. Saya pernah menyerah. Saya pernah bilang, ya Allah, cabutlah semuanya gitu. Saya udah capek gitu. Terlalu berat ini gitu. Terus saya dapat bisikan, boleh aku cabut itu semua ujian berat kamu, tapi saya cabut juga keahlian kamu. Aduh, jangan dong ya Allah. Saya bisa apa lagi gitu. Saya udah nggak bisa apa-apa dong kalau saya dicabut keahlian saya gitu ya. Itu apapun yang kau alami adalah cahaya di ujungmu, di ujungmu ada apapun yang kau alami ada cahaya di ujungmu. Nah, itu cocok ya tentang spiritual. Apapun yang kau alami di dunia ini, seberat apapun, serumit apapun, sesulit apapun, ada cahaya. Ada cahaya loh di ujung sana. Dunia wal akhirat. Tentang cahaya berarti dunia wal akhirat. Ya, kamu dijamin oleh alam semesta, kamu dijamin oleh para leluhur, kamu dijamin oleh Ilahi Rabbi, para malaikat dan Ilahi Rabbi. Ya, jalan kamu terang benderang kalau kamu berhasil melewati fase terumit, ujian terumit ya, dengan penuh kesabaran ya. Tidak ada yang menghentikan saya melakukan apa yang saya sukai. Nah, di sini pertolongan semesta terhadap apapun yang sudah kau ya, kayak kau udah mengambil keputusan, misalnya aku adalah uang gitu, aku adalah diriku, aku tak bisa menjadi kamu, dan keputusanku sudah bulat dan aku tidak akan berubah. Inilah prinsipku, aku akan menjadi aku yang aku inginkan gitu, seperti itu ya. Dan itu kata-kata kamu itu, prinsip-prinsip kamu itu didukung oleh semesta dan dibantu malah untuk menjadikan kau seperti kau, menjadikan kau seperti yang kau inginkan, menjadikan kau seperti yang kau harapkan, dan menjadikan kau seperti yang kau perjuangkan selama ini ya. Jadi jikalau kau punya kata hati tentang tak ada yang menghentikan saya melakukan apapun yang saya sukai, jadi lakukan saja, percaya dirilah, yakinlah gitu. Karena dengan kepercayaan diri ini ya, karena kesuksesan itu adalah kepercayaan diri gitu. Kesuksesan adalah harga diri juga. Jadi kalau kita percaya diri ya kita berharga gitu ya. Kita pesimis berarti kita bermental victim ya, victim mentality. Nggak boleh, kita harus maju pantang mundur, jangan ada kata menyerah. Pokoknya aku adalah aku gitu, nggak bisa menjadi orang lain gitu ya, nggak bisa dipatahkan oleh siapapun gitu. Aku adalah aku yang aku inginkan ya, gitu baru bisa terwujud ya. Inisial nama yang resone di sini. Kalau ingin personal reading silahkan ya, kontak saya dulu, tanya-tanya dulu tentang harganya, price listnya. Kalau sudah siap baru kita lakukan personal reading ya. Oke guys, kocak-kocak dulu. Oke. Inisial nama bisa nama kota ya, atau kota tempat tinggal kamu, kota tempat tinggal orang yang kau fokuskan. Inisial nama dia, inisial nama kotanya, inisial nama kotamu gitu ya, inisial nama kamu. DF, pokoknya resone di sini tuh inisialnya ada di sini ya. D, F, P, E, N, V, O, A, J, U, Y, L, S, I, G, M, W, H, T, Z, X, dan K. Oke, kita masuk ke
tanggal lahir dan usia ya, kamu atau dia. Empat, 51, 29, 3, 41, 58, 36, 17, 6, 67, 25, 46, 18, 16, 55, 19, 31, 72, 52, 75, 20, 70, 42, 33, 28, 68, 1, 7, 15, 37, 69. Oke ya, 7, 15, 37, 69. Oke, zodiak yang terkoneksi. Zodiak yang terkoneksi dengan kalian di sini. Kok semua sih? Ya udah kalau gitu. Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Libra, Pisces, Taurus, Virgo, Gemini, Scorpio, Aries, Cancer, Leo. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan ke sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja pasangannya, temannya, saudaranya, tetangganya, ya, kakaknya. Pokoknya siapanya gitu ya, punya zodiak yang sama dengan kamu, dan mungkin mereka butuh ini untuk menambah inspirasi atau untuk termotivasi atau diafirmasikan sehingga terwujud sesuai dengan keresonetan di diri mereka dari pembacaan saya ini. Oke, amin. Saya doakan semoga kalian 7 atau 10 dari kalian yang menonton video saya ini, semoga kalian akan menjadi miliarder di sepanjang tahun 2025, dan kalian akan mulai menemukan kesuksesan kalian di bulan Desember nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.